Suara audio oke, kamera record, kamera roll, action. Assalamualaikum. Situ Banda. What you know about that, huh? 2020 podcast kah ya. Jadi kita hari ini dulu kontennya Pak T bertanya, sekarang kita geser. Orangnya tetap sama. Tapi kalau dulu kan tetap event-event. Nah, sekarang kita mulai podcast kah. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif di situ Bondo. Orang-orang keren. Orang-orang keren yang jelas ya. Mari kita mulai dengan lagu ini nih. Biyen wis tak wanti-wanti, jangan nyoba banci. Nanti kamu mintanya lagi. Siapa yang nggak kenal Monik di situ Bondo? Acara apapun Nik di situ Bondo itu pasti ada kamu. Acara keren di situ Bondo pasti ada kamu. Masa sih? Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, podcast yang pertama itu ternyata bintang tamunya Monik. Aku bintang tamu pertama iya. berarti. Dan asal Monik tahu ya, acara-acara kemarin, SK yang kemarin-kemarin itu nggak ada yang seniat kamu. Iya tuh. Ini aku sudah mempersiapkan 2 purnama untuk bisa tampil di SK ya. Spesial ini spesial. Setelah beberapa purnama SK itu vakum ya, aku dihubungin. Wow, ini satu kesempatan yang bisa dibilang langka kan ya. Kapan lagi gitu kan? Ternyata aku adalah bintang tamu pertama. Asik, gitu. asik, Terima kasih asik. undangannya untuk Mon, yes. tanya-tanya boleh ya? Boleh dong. Monik ingat nggak? Kita itu satu SD loh. Iya. Bukan. Yang mirip ya. Masa sih mirip? Masa sih mirip sih? Iya, Iya, Mon, ya? benar. Coba ceritain dong. Dulu Kita SD mana nih? Kita dulu SD Petokan 5 kan? Masya Allah. Benar, iya. Waktu itu Mas Tizar itu kakak kelasku 2 tahun ya. 2 Betul. tahun. Aku tahunya Monik itu kelas 4, aku kelas 6. Iya, dan dia ini adalah satu letting dengan sepupuku, kakak sepupuku. Jadi siapa sih yang gak kenal dia, Bu? Multi talenta banget ya. Pokoknya aku setelah berjalannya waktu, ini kan kakak kelas gue dulu, aku bilang, tapi udahlah, takutnya kan kebongkar kebok dulu. Ternyata sekarang jadi bintang tamu. Oke. Kita SMP bareng nggak? SMP, kayaknya enggak. Kamu SMP mana? Aku SMP 4 situ Bondo. Kenapa sih harus ketemu lagi, Bu? Iya. Ketemu lagi. SMA kita nggak bareng. SMA kita nggak bareng. SMA kita nggak bareng. Benar. Kamu SMA? Aku di SMK 1 Panji. SMA 1 Panji. Aku SMA 1. Beda ya, Bu. Penerukan Bondo. Deket dong ya. Bedanya kas sama ada ya, oke. Setelah itu kita berjumpanya waktu itu aku nggak Lama salah. ya, kita lama banget. Lama banget. Nggak Terus ketemu. tiba-tiba aku ditawari job untuk tampil di acara nikahan dan aku kaget dong. Ternyata yang nikah adalah dia. Ini Jangan mertuanya Pak. Iya. Jadi kayaknya tuh kita Berarti berkat Snowfrog nih ya. ini berkat Snowfrog gitu. Jadi ketemunya dia lagi. Masih inget nggak ya? Aku cuma gini. Alamat kalau masih inget terbongkar aib SD SMP Bu ya. Jadi waktu itu ya istri di Kuade itu teman-teman nggak tahu ya. Istri saya Monik datang, surprise. Dia kan mesti kalau datang mesti surprise. Ya. Mas, aku mau bangku kan. Jadi aku dibangun. Ya Allah Monik, Mas tak goyang dikit ya. Jangan bangun ya Mas, kampret. Ya Allah. Tapi aku tanya, waktu saya itu bangun nggak? Enggak kan ya? Berarti dia masih selera sama perempuan Bu ya. Aduh. Oke. Ketemunya itu pertama kali. Dulu namanya Herman toh. Yes. Jadi nama asliku tuh Herman Cahyo Firmansyah ya. Dan ya udah sekarang sudah menjadi Monica Penelope. Aku pengen taunya ini lagi Mon, apa namanya ya? Aku pengen taunya kamu ini survive ya. Yes. Survive tentang masalah-masalah yang seperti ini. Ini kan konsisten dari dulu. Yes, benar. Konsisten. Yang aku pengen ulik dari kamu ini boleh kamu jawab atau enggak? Ya. Kenapa seperti ini sih? Oke. Itu Awal. Iya. Ini adalah pertanyaan yang boleh dibilang terlalu sering aku temukan ya. Boleh dibilang Mas Tizar ini udah orang ke 1000 berapa ya? Banyak ya? Iya, jadi tiap orang ketemu aku dia nanya,
kenapa kamu memilih jadi seperti ini? Ya, ya. Jadi ini untuk juga jadi bisa di-share untuk ke semua teman-teman bahwa sebenarnya siapa sih gitu yang mau jadi seperti ini gitu. Tapi perlu diketahui bahwa aku melewati ini semua dari memang dari lingkungan pertama. Aku ini adalah 5 bersaudara. Yang pertama cowok, yang kedua cewek, 3, 4 cewek, dan terakhir aku. Jadi untuk mempunyai banyak waktu bertemu 3, 4 sampai 5 itu cewek gitu. Jadi aku punya intensitas waktu itu bermain dengan 3 kakak perempuanku daripada 1 kakakku yang pertama. Jadi di saat mereka ini beli yang berbau dengan feminim, aku harus juga beli dan juga punya gitu. Jadi contohnya kakak-kakakku beli boneka, aku harus punya juga gitu lah. Dan suasana itu belum tercium oleh orang tuaku ya. Dianggaplah masih seperti biasa. Dan itu sudah mulai terasa di kelas 5 SD. Di kelas 5 SD sudah mulai merasakan yang namanya kenapa nih seperti ini. Di saat teman-teman ngerasa ya? Sudah aku merasa di saat teman-teman cowokku pas jam olahraga main sepak bola, tapi aku lebih milih untuk duduk di samping bersama teman-teman temanku dan nyorakin ayah gitu kan ya. Dan yang aku tahu itu Mon ya. Iya. Kamu tidak merasa terkucilkan dong dengan itu? Yes. Jadi istilahnya dengan aku seperti ini, aku semakin memicu bahwa aku ini sudah bisa dibilang berbeda gitu dengan orang normalnya. Jadi aku coba untuk aku bakal naikin istilahnya prestasi. Jadi aku dari SD sampai di SMA aku tidak pernah keluar dari namanya 10 besar ranking sekolah. Boleh dicek ya. Boleh dicek gitu. Dan bisa dibilang di saat ada lomba debat apapun, mau debat apapun, pasti rebutan pengen jadi satu tim bareng aku. Tahu kan lah ya kan, mulut lemes gue kan kalau sudah ngomong bye gitu. Jadi untuk melewati yang namanya proses seperti ini survive banget. Jadi kalau aku udah dengar ada segelintir orang yang juga bercerita dia seperti aku melewati ini, aku sudah melewati semua fase itu. Boleh di-share nggak sih dari apa aja yang pernah boleh, lewati? Oke. Secara ya, kenapa aku bisa survive sekuat ini? Pertama, almarhum ibuku itu adalah salah satu ustadzah terpandang di sekitar rumahku dan aku punya ini yang kita nggak tahu nih. Ya, ini yang kita nggak tahu. Dengan yang seperti itu mempunyai anak yang bisa dibilang different dengan teman-teman lainnya. Ya lumayan sih. Di mana-mana biasanya yang paling keras itu adalah ayah. Tapi di dalam keluargaku yang paling keras banget itu adalah almarhum ibuku gitu. Jadi itu udah mulai kerasa di saat ini kenapa sih ada yang berbeda dengan anakku gitu loh. Jadi beliau yang lebih sedikit boleh dibilang ngasih pelajarannya itu tidak hanya sekedar omongan tapi juga dengan ya gitulah ya. Jadi udah sering yang namanya sapu-sapu itu tiap hari beli saya hanya untuk memukul diriku. Jadi kebal ya, jadi kebal. Kamu tahu? Jangan-jangan muka itu kenapa? Bisa dibilang ya, Boy. Habis dipukul langsung dijemur kan gitu. Jadi sampai akhirnya bosen tiap hari beli seperti itu, belilah besi, Boy ya. Besi sampai itu bengkok. Dan ya udah. Setelah itu masuk di fase SMP. Di SMP itu aku semakin jiwa wanitaku itu semakin keluar gitu. Jadi dan itu juga sudah mulai mengganggu risih ya antara orang tuaku. Ini kayaknya ada something yang berbeda gitu. Jadi coba deh tahu dong aku sampai dibawa ke yang namanya Pak Ustadz, orang pintar apapun lah itu, sampai aku pernah sekolah Mas, kalau kamu tahu aku dibawain tasbih. Apa sih gitu loh maksudnya ini mungkin itu pengen ngeluarin mungkin ada aura yang jelek dari dalam tubuhku, tapi apa aku aja sampai bingung kenapa sih mereka itu melakukan kayak gini ke aku, padahal aku nggak sakit, aku itu nggak kerasupan gitu. Jadi kayak yang apa ya gitu. Akhirnya aku coba untuk menyelami, kemudian iya deh kayaknya aku berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi aku bilang sama orang tuaku, aku seperti ini tuh bukan mauku gitu loh. Seandainya pun aku boleh memilih nih kan, boleh aku memilih, aku pengen seperti teman-temanku yang lain gitu. Jadi hidupnya normal gitu. Jadi bukan dari kitanya yang gitu mah ini apa ala-ala aja gitu biar dibilang ini. Enggak, semuanya itu pure ya. Pure. Kalau dari aku konsisten. Jadi konsisten.
Dan berlanjutlah sampai di tingkatan SMA ya. Jadi sekolah SMA itu aku sudah iya kan. Tambah ngambil apa di SMK? Aku itu ambilnya di SMK 1 Panji itu aku ambil perhotelan karena aku suka banget yang namanya Di booking di hotel. Bukan. Nih dia. Ya. Langsung bukanya. Jadi aku suka dengan yang namanya belajar bahasa. Karena aku suka banget karena di SMK itu kemarin aku dapat pelajaran 3 bahasa. Selain Inggris ada juga bahasa Jerman dan terakhir itu Jepang gitu. Jadi aku memang suka istilahnya yang berbau yang lebih menantang gitu. Sebenarnya sih pengennya itu sebenarnya maunya masuknya di Tata Boga, Bo. Tapi kan aku nggak bisa masak, Bo ya. Bisanya masak mie itu pun angus. Sefeminim ini nggak bisa masak? Nggak bisa, masaknya yang biasa-biasa yang lempar campur-campur aja. Oh, mie ya. Mie, air udah yang gitu aja. Iya. Oke, setelah di situ aku sekolah dong. Sekarang kalau tanya Mas Dizar, sekolah dulu SMA tasnya seperti apa cowok pada biasanya? Iya, tas Gini kan? ransel ya. Tas ransel kan. Berbeda dengan aku. Aku SMA kelas 1 sudah pakai tas perempuan yang gini, terus celana press body begini. Luar biasa. Tapi yang membuat aku lebih nyaman itu adalah di saat sekolahku, maksudnya guru-guruku juga teman-teman lingkunganku itu juga ya menerima sih gitu loh. Cuman tapi masih dalam batasan yang wajar gitu loh. Aku tidak sampai ini. Dan aku itu ada dari SMA kelas 1 sampai 3 itu aku selalu masuk di jajaran pengurus kelas. Sebagai sekretaris, Bo ya. Jadi jadi yang nulis-nulis di depan itu aku. Jadi ganti pelajaran aku yang jemput guru. Aku yang nyatetin. Biarpun aku nggak punya catatan. Ikhlas tuh ya. Ikhlas. Aku ikhlas gitu. Jadi aku menikmati semua proses ini. Jadi apa ya, boleh dibilang itu berat sih, berat gitu loh. Aku itu sudah bisa bikin kunci duplikat rumah SMP kelas 2. Sudah kepikiran. Sudah kepikiran. Iya. Secara aku sebelum itu kok kayaknya di sini ini Aresibondo ini banyak banget ya gitu. Kayaknya orang yang sama dengan aku gitu. Jadi aku coba untuk pengen tahu sih naik live-nya seperti apa gitu. Jadi sampai aku terniat bikin kunci duplikat saya biar aku bisa keluar malam dan tahu. Jadi sampai bikin kunci duplikat, pulangnya itu pasti kalau nggak jam 2 jam 3 dengan mengendap-ngendap bikin buka sini. Begitu udah masuk lampu, peng, keluar dong. Dari mana? Posisi pakaian. Posisi enggak, aku masih belum totally seperti ini gitu. Jadi mungkin masih pakai katok pendek gitu. Jadi gimana dong ya? Dan tempat terakhirku untuk kabur adalah kamar mandi. Disitulah aku menyerahkan diriku dengan pak. Nah, Dan itu sering. Dan itu terjadi sering. Ya, ini informasi aja untuk kalian semuanya, mungkin diantara para anggota keluarga nih, ada sesuatu yang berbeda, istilahnya punya mungkin bibit-bibit seperti aku. Jangan kasari mereka, karena semakin dibuat kasar, kita ini akan semakin memberontak. Iya, bukan juga tidak dibiarkan gitu. Maksudnya, udah jadi seperti itu. Enggak, ya. Tapi tetap terpantau. Terpantau. Dalam artinya begini, karena semakin dia dihajar, dia akan semakin memberontak dan memberontak. Ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Apalagi psikologi anak seusia itu ya. Benar. Dan dia sering pengen mencoba tuh. Pasti dong ya, pasti rasa penasaran itu kayak gimana sih, gitu, kayak gimana. Jadi istilahnya rasa ingin tahunya itu lebih besar. Jadi saran aja kalau di antara teman-teman ada nih, pasti ada lah di satu keluarga itu yang istilahnya dia different. Jangan pernah kasari mereka. Juga jangan terlalu diloskan juga, tapi tetap tetap dipantau. Tetap dibimbing ya. Dan kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku sudah melewati itu semua. Jadi kalau ditanya ataupun juga sama seperti Mas Dita tadi bilang, gimana sih prosesnya? Ya seperti itu gitu loh, sama. Kita pasti akan melewati yang namanya fase sekompleks itu. Sekompleks itu dengan umur yang segitu kan. Ya. Ya kalau nggak kuat iman ya, Bo ya, tahu sendiri kan. Jadi istilahnya kenapa aku bisa survive sekuat ini? Jadi dukungan, misalnya dukungan dalam artian mungkin ya ibuku tuh nggak suka aku sebenarnya, tapi justru lebih istilahnya dibalancein dengan bapak, yaudahlah ya gitu, nggak kalau memang seperti itu mau gimana gitu kan. Mohon maaf, ibu almarhum, bapak tinggal masih ada ya? Masih ada, dan dia itu bisa dibilang orang yang nggak terlalu, aku nggak mau kamu seperti ini, aku nggak, tapi beliau tetap yang namanya jaga nama baik keluarga itu yang sekarang paling. Tapi lebih menerima dong. Lebih menerima karena udah 24 jam
wanita ya. Jadi di rumah itu aku udah pakai daster, udah pakai ini. Jadi beda dengan dulu gitu. Dan itu fase kemenangan di mana aku setelah lulus sekolah, aku mau 2009, aku mencoba nih kayaknya aku harus kalau di sini aja aku nggak berkembang gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke Pulau Dewata. Tambah banyak di sana. Tambah banyak ya. Tambah jadi. Dan masih tahu bahwa di sana itu aku bekerja di salah satu klub gay di daerah Seminyak. Ya. Nggak usah disebut lah ya. Dan kebetulan aku punya kesempatan bisa dibilang ini orang yang paling sangat berjasa ya? Sudah dong, berjasa banget. Jadi orangnya udah nggak ada. Aku panggilnya Kak Robi. Dia tuh punya nama di situ itu Rebecca. Dia orang Madura yang pulau-pulau itu loh Mas. Dia tuh ngelihat pas waktu kalau di Subando ini ketemu teman-temannya, kayaknya nih anak nih punya bakat. Bakat apa? Bakat maksudnya dia tuh kan aku suka banget yang namanya lip sync. Enggak, aku pikir. No. Ini kayaknya ada bakat bencong. Enggak. Kalau itu jangan ditanyain, Bu. Udah alamiah gitu. Jadi kayaknya coba dong main ke Bali. Nanti ini masih aku bilang sama lu Kak, kan juga satu mikir nggak ada modal kan ya. Di saat waktu itu masih mulai baru-baru yang Facebook, terus dia komen, "Kamu mau datang aja ke Bali. Ini mau ada perlombaan di sini." Aku gini, aku tapi di sana di mana gitu. Terus aku nggak punya keluarga, nggak punya teman di sana. Sudah kamu datang aja ke sini, nanti aku semua yang ini. Dan dia itu termasuk orang yang paling berjasa buat karir aku. Aku nyampe Bali, semuanya dari babak penyisihan sampai grand final dan aku masuk di top 3. Ya, dari semua peserta dari Indonesia. Jadi itu namanya adalah Miss Independent tahun berapa itu ya? 2009. Model begitu. Bukan. Jadi kan di situ tuh ada 4 tempat klub. Ya. Dan itu salah satu klub itu bikin acara dengan rewardnya waktu itu juara satunya bisa pergi ke Thailand, Sawadee-Cup ya. Aku sudah ini benar. Jadi aku itu masuk di top 3. Jadi aku juara 3 waktu itu, ingat banget. Pertama kali aku audisi sempat nggak pede dengan ini kan lah pasti tamunya kan bule Bo ya. Dan dengan lagu pertama kali itu JCG Price Tag. Bisa ada money. Dan aku nggak nyangka aku masuk di 25 finalis. Dan itu yang lihat orang bule. Bo ya, orang bule jadi gitu jadi press banget sampai di final. Aku waktu itu bisa dibilang rivalnya itu dari NTT sama Jakarta dan aku. Dan di saat dipanggil oleh juri setelah perform, "Kamu dari mana?" Aku bilang, "Aku dari Jawa, aku dari Situbondo." Situbondo itu mana sih? Mana deket ya? Bali Situbondo itu bukan yang ada yang setelahnya Ketapang, yang punya pelabuhan Ketapang. Bukan, setelah itu aku bilang. Jadi mereka itu kalau udah bilang Situbondo, pasti yang tertanam di itu mereka tuh Banyuwangi. Gitu. Aku bilang bahwa jadi mereka tuh belum tahu bahwa Banyuwangi dan juga Situbondo itu berbeda gitu loh. Jadi aku kalau bilang Jawa, ini Banyuwangi ya gitu bilang. Enggak, aku bilang orang Indonesia aja, Indonesia dan juga Situbondo. Berapa tahun sih? Aku dari 2009 sampai memutuskan untuk kembali pulang itu 2012. 9, 10, 11, 12. Hampir 5 tahun. Itu kenapa aku harus memutuskan pulang, karena waktu itu kondisi ibuku lagi sakit keras. Dan aku memutuskan ya udah, ini waktunya aku untuk kembali ke rumah. Untuk bisa, ya alhamdulillah aku pulang dan juga istilahnya keputusan yang terbaik, karena di saat 2 bulan setelah aku kepulangan ibuku itu meninggal. Jadi aku masih bisa merawat beliau gitu masih ini. Karena waktu pada saat pertama di situ, aku ini adalah orang yang gila kerja. Jadi jam kerja di situ itu pun dari jam 9 kita udah harus standby jam 9 kita udah harus standby di bar. Perform pertama itu jam 9:30 sampai jam 3 subuh. Jadi setiap talent itu semalam dia itu dikasih waktu untuk show dengan 3 lagu. Untuk survive hidup aman. Survive hidup nyaman, karena pada saat aku mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Miss Independent itu, aku dapat cash money, kemudian juga aku sempat ditawarin 3 besar ini harus ke Thailand. Kamu mau nggak? Aku masih seperti waktu itu masih anak kecil. Aku mau ke Thailand kataku. Nggak, akhirnya aku memutuskan untuk diambil mentahnya, ya Bu ya. Bisa di kayak gitu ya, bisa berupa uang ya. Tapi ya nggak sebanyak 1-2 itu, karena mereka juga dapat pesawat, kemudian juga PP
hotel sampai uang makan pun kita dapat. Oh. Hadiahnya waktu itu kalau nggak salah itu selain cash money dan juga banyak sponsor itu masih gintang-gintangnya BB dong. BB, aku lupa namanya tuh BB yang berapa. BB apa ya itu? Iya, pokoknya dia tuh bagus. Jadi 3 kontestan itu semuanya dapat. Jadi dari situ aku mulai untuk survive yang namanya, dan di sana itu kan aku termasuk orang yang gila kerja. Jadi aku tuh sampai lupa yang namanya untuk telepon keluarga. Jadi ya udah pulang kerja, hapus make up, tidur. Siang Berarti baru bangun. waktu ibu meninggal itu Iya. sudah di sini. Sudah, aku sudah Sudah di sini memutuskan ya? untuk berhenti. Mon, pertanyaannya. Sampai situ Bondo. Dengan kondisi Monik seperti ini. Yes. Berat nggak jadi seperti ini? Di situ Bondo loh ya. Ya, bisa dibilang kan seperti ini karena kita itu hidup di yang bisa dibilang adalah situ Bondo kota santri. Yes. Dan untuk orang seperti aku itu istilahnya masih dibilang tabu. Tabu dalam artian bahwa ini kok begini ya, gitu kan. Kita masih kepikirannya masih nggak mau lah, padahal itu kan ini lah ya, beberapa inilah ya. Cuman ya udah, aku memilih keputusan ini ya karena memang aku udah tahu risikonya seperti apa. Jadi buat aku punya yang namanya jargon ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting aku nggak minta makan sama mereka, yang penting aku tidak merugikan mereka, dan yang penting aku juga istilahnya nggak hidup sama mereka. This is my life ya. Jadi aku yang bisa mengatur semuanya apa yang bakal terjadi sama aku. Jadi kalau seperti itu sih udah headset keluar sini lagi. Tapi sampai sekarang Monik bisa seperti ini sekarang ya. Bullying masih ada. Masih lah ya. Masih. Sampai sekarang ya. Jadi istilahnya itu bisa dibilang bullyingnya itu kalau orang nggak kuat sih ya, dia pasti akan down banget dan juga bakal kayaknya aku nggak berguna banget sih hidup di dunia ini. Tapi kembali lagi aku ingat ya Tuhan, aku tuh masih punya banyak mimpi yang harus aku peroleh gitu. Jadi kalau kita masih mau dengerin omongan di luar sana, kita nggak bakal maju dong ya. Jadi aku tampar semua omongan netizen di luar sana dengan prestasi. Ya. Seperti terakhir Mon. Yes. Terakhir ya. Sampai kapan? Sampai kapan ya, itu adalah pertanyaan yang sering banyak waktu ditanyain. Dia pasti nanya gini, sampai kapan sih mau kayak gini gitu. Cuman aku bilang kita nggak tahu sekarang siapa sih yang mau seperti ini gitu. Jadi Tuhan itu bisa membolak-balikan. Benar. Kalau bisa dibilang aku sekarang pun ada nih yang namanya obat yang bisa langsung menyembuhkan, sekali minum aku pasti beli itu. Jadi istilahnya gini loh, apa ya? Iya kan, bener kan? Itu siapa sih yang nggak mau kan hidup normal gitu, yang punya istilahnya pasangan, terus ini juga untuk punya keturunan, itu bisa dibilang siapa sih yang nggak mau gitu, siapa sih? Aku tidak munafik gitu, jadi pengen, cuman aku ini bingung mau mulai dari mana, part yang mana yang harus aku mulai. Ya. Itu aku sampai sekarang bingung. Tapi berarti keinginan ada keinginan ada, cuman kan kita bingung gitu ya, mau kita jalanin aja lah sekarang. Ya udah, pasti bisa dibilang tuh pasti akan ada fase di mana aku capek. Jadi istilahnya udah lah. Itu kapan kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau orang nanya kok nggak ini sih, padahal kan bisa lah ya ini. Itu kan kalian yang ngomong gitu. Karena tidak pernah tahu saya tempatku di sini gitu. Jadi kayak apa? Bisa dibilang itu dibilang berat ya enggak gitu loh. Jadi istilahnya aku tuh nggak ambil semua itu omongan gitu. Yang penting aku tetap seperti yang dibilang oleh almarhum ibuku setelah aku pulang dari Bali pertama kali. Aku pakai topi, pantai yang gede, kacamata, daster Bali, dan juga bawa koper. Di saat itulah, hari itu juga aku mendapatkan namanya Syah. Kamu mau seperti apa itu sudah jalan hidupmu. Tapi yang paling penting adalah tetap jaga nama baik keluarga. Siap. Itulah yang selalu aku ingat gitu loh. Jadi mau jadi apapun kamu, it's okay. Tapi yang sekarang kamu udah besar, udah bisa cari materi sendiri, juga untuk bisa mengatur hidupmu seperti apa, itu sudah kamu sendiri. Kita nggak ikut-ikut sebagai orang tua. Di saat itu aku bisa dibilang bukan senang, bukan. Jadi yang setelah perjalanan yang panjang ini semua gitu, dengan mendapatkan pengakuan ya istilahnya, terutama dari orang tua tuh, dari orang tua dan juga lingkungan, itu sudah final ya. Ya udah gitu loh. Okay. Akhirnya aku sudah sampai di fase ini gitu. Jadi bukannya malah yang aku bilang enak kan udah sudah di enggak. Malah itu tambah jadi itu motivasi. Jadi beban sendiri buat aku. Jadi setiap apapun yang aku ketemu orang atau juga tampil dimanapun itu gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang itu beban yang berat. Oke, cukup ya Mon? Yes.
Aku tahu kamu capek dari tadi ngempet. Aku berharap ya. Terima kasih udah buka-bukaan sama aku. Terima kasih. Ya, jadi orang-orang sekarang tahu nih. Yes. Apa Monik itu kesehariannya seperti apa, beratnya hidupnya dia seperti apa. Iya, pesan aja untuk semuanya bahwasanya jikalau di dalam keluarga kalian ataupun juga lingkungan kalian ada orang seperti aku, maksudnya berbeda, stop bullying ya. Karena semakin dibully, orang-orang seperti aku ini bakal semakin memberontak. Oh, asik. Iya. Oke, Man ya. Terima kasih itu aja. Senang sekali Mas Tiza. Teman-teman, aku puas loh. Hari ini aku dapat yang tahunya Monik itu gembira-gembira, ternyata berat hidupnya. Terima kasih Monik. Terima kasih Mas Tiza. Situ Pondok Kreatif, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before, what you know about that, huh?